Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk di dalamnya kaidah ilmu nahwu. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, mengapa kita harus mempelajari ini ilmu? Ketahuilah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kalamnya, firman Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab. Maka sudah menjadi keharusan, kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk memaksimalkan usahanya supaya dirinya memahami, mengetahui, mengerti dengan baik dan benar akan bahasa Al-Quran dan bahasa kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk selalu memiliki kesabaran, untuk selalu memiliki keistiqomahan di dalam mempelajari ini ilmu, karena sungguh iblis dan bala tentaranya tidak akan henti-hentinya untuk merayu, untuk menggoda, untuk menggelincirkan niat baik kita agar apa yang kita niatkan itu tidak bisa kita capai. Maka tetaplah semangat, tetaplah istiqamah di dalam mempelajari ini ilmu dan berusahalah dengan semaksimal mungkin. Mohonlah pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin, dekatkan diri kita dengan teman-teman kita yang memiliki kesungguhan, dengan teman-teman kita yang telah berhasil untuk memahamkan dirinya tentang ilmu ini. Fa insyaallah kita akan menjadi hamba-hambanya, kita akan menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas al-ismu, yaitu kata benda dan yang semisalnya, ditinjau atau dilihat berdasarkan perubahan bentuk akhirnya. Bagi pemirsa yang sudah memiliki buku panduannya, bisa dilihat di halaman 40, 7 dan seterusnya. Yaitu kita akan membahas terlebih dahulu yaitu isim, isim ditinjau atau isim dilihat dari sisi bentuk perubahan akhirnya. Perubahan apa? Akhirnya. Perlu diketahui bersama pemirsa bahwa al-ismu, al-ismu yaitu kata benda, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan ataupun perintah. Di dalam pembahasan ilmu nahwu
dia bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Bisa dilihat dari sisi jenisnya, ya. Bisa pula al-ismu, kata benda ini, bisa dilihat dari sisi apa? Bilangannya. Bisa pula dilihat dari sisi apa? Penunjukannya. Dan bisa pula dilihat dari sisi apa? Ya, bentuk perubahan akhir dari isim tersebut. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas, ya, kata benda atau al-ismu. Kita akan melihat, kita akan mempelajarinya dari sisi perubahan akhirnya, ya, perubahan apa? Akhirnya. Ingat, istilah perubahan akhir di situ meliputi perubahan apa? Harokat, gitu ya, ataupun apa? Akhir huruf. Nah, ya. Jadi tolong diperhatikan para pemirsa bahwa, ya, isim yang akan kita pelajari, ya, sisinya adalah sisi perubahan akhirnya. Ya, sisi perubahan apa? Akhirnya. Baik perubahan akhirnya berupa apa? Harokatnya, gitu ya. Yang dimaksud harokat di sini adalah apa? Ya, dari dhammah ataupun apa? Dhammatain. Kemudian apa? Berubah menjadi apa? Fathah ataupun apa? Fathatain. Kemudian berubah lagi, ya, menjadi apa? Kasrah ataupun kasratain. Ini yang akan kita apa? Pelajari, yaitu melihat isim, kata benda, dari sisi perubahan akhirnya. Meliputi apa? Meliputi perubahan akhir harokatnya, yaitu, ya, dhammah au dhammatain, fathah au fathatain, begitu pula kasrah ataupun kasratain, ya. Karena ketika kita mendapati apa? Al-ismu, ya, kata benda dan yang semisalnya, kita tidak akan mendapati kata tersebut, ya, dengan bentuk apa? Harokat tertentu saja. Salah satu contoh misalnya, ya, lafzul jalalah, kata apa? Kata Allahu. Naam, Allahu. Ya, kita sering mendapati lafzul jalalah ini, ya, bentuk harokat akhirnya dengan apa? Dhammah. Kita pun sering mendapati lafzul jalalah ini, ya, berubah, ya, harokat akhirnya menjadi apa? Fathah. Kita pun sering mendapati lafzul jalalah, lafaz Allah ini, harokat huruf terakhirnya berubah menjadi apa? Naam, kasrah. Ya, ini sering kita dapati di dalam apa? Ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari contoh-contoh yang saya sebutkan ini, Allahu, Allah, Allahi, ya, tidak selamanya isim itu harokat akhirnya, ingat, harokat akhirnya ada pada bentuk tertentu. Dia bisa mengalami apa? Perubahan, ya, dari dhammah, gitu ya, kemudian berubah menjadi apa? Fathah, kemudian berubah menjadi apa? Kasrah. Sudah barang tentu pemirsa, ya, disesuaikan dengan jabatan kata tersebut, kedudukan penempatan kata tersebut di dalam sebuah jumlah, di dalam sebuah kalimat. Fa insyaallah, ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas hal tersebut, ya. Maka saya sarankan pemirsa untuk memiliki kesabaran, keistiqomahan, dan mau berusaha dengan maksimal, dan yang tidak kalah penting, teruslah memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, dan doa-doa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Begitu pula contoh yang lain, misalnya kata apa? Naam, ilahun. Naam, ilahun. Perhatikan di sini. Ilahun kita katakan dia apa? Al-ism. Maka isim ini dia tidak berhenti
ya pada bentuk harokat akhir tertentu saja, yaitu apa? Dhammatain. Dia pun bisa berubah menjadi apa, pemirsa? Naam, ilahan. Ya kan? Ilahan. Ya, maka penulisannya pun haknya harus kita rubah seperti ini, ya. Ilahan. Naam, ilahan. Ada perubahan. Dia tidak juga apa, hanya berhenti pada harokat apa? Fathatain, ya, perubahan harokat akhirnya dengan fathatain saja. Dia pun bisa apa? Berubah dengan harokat yang lainnya, yaitu apa? Naam, contoh ilahin. Nah, perhatikan di sini. Jadi perubahan dari dhammah, ya, ke fathah, dari fathah ke kasrah, dari dhammatain ke fathatain, ya, dari dhammatain ke fathatain, dari fathatain ke kasratain. Inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Isim dilihat, ya, ditinjau dari sisi perubahan bentuk akhirnya. Perubahan bentuk akhirnya meliputi apa? Yang pertama, harokatnya, yaitu apa? Dhammatainnya, fathatainnya, dan kasratainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, isim ditinjau dari, ya, bentuk perubahan akhirnya meliputi yang kedua, pemirsa, yaitu apa? Akhir hurufnya. Yaitu apa? Dari akhir hurufnya. Ya, karena isim itu, pemirsa, tidak hanya gitu ya, kita lihat akhirnya dari sisi apa? An, in, unnya, a, i, u-nya, tapi juga apa? Dilihat dari sisi perubahan akhir hurufnya. Contoh misalnya, saya memiliki, ya, isim, ya, kata dalam bahasa Arab, yaitu apa? 2 buah pena misalnya, ya. Qala mani. Qala mani. Ya, apa artinya? Naam, 2 buah pena. Naam, pena. Atau misalnya, ya pemirsa, saya memiliki, ya, kata 2 buah kitab misalnya. Naam, kitabaini. Naam, kitabaini. Kita artikan apa? Naam, 2 kitab. Perhatikan, ya. Dari 2 contoh kata yang saya sebutkan di sini, qalamani artinya apa? 2 buah pena. Kitabaini artinya 2 buah apa? Ya, kitab. Termasuk misalnya kata masjidani. Naam, masjidani artinya apa? 2 gitu ya. 2 buah masjid. 2 buah masjid. Nah, ya. Perhatikan, ya, harokat kata apa yang saya tuliskan ini. Qalamani, masjidani, kitabaini. Ya. Dia bentuk asalnya adalah apa? Qalamun. Karena kalau ada dualis berarti ada tunggal. Dan dualis, ya, bilangan dualis tidak akan mungkin ada melainkan diawali dari bilangan apa? Tunggal. Ya, ada 2 karena ada 1, 2 dan seterusnya. Begitu pula dengan kata qalamani. Artinya apa tadi? 2 buah pena. Masjidani, 2 buah apa? Masjid. Kitabaini, 2 buah kitab ataupun buku. Dia memiliki bentuk asal. Apa bentuk asalnya? Yaitu qalamun. Nah, qalamun artinya apa? Sebuah pena. Kemudian apa? Masjidun, ya. Masjidun, sebuah masjid. Kitabaini misalnya apa? Di sana ada kata kitaban gitu ya. Sebuah kitab, ya. Nah, setelah apa? Dirubah menjadi bentuk apa? Dualis. Maka kita dapati gitu ya, akhir dari, ya, huruf, akhir dari kata huruf tersebut ada yang berakhiran dengan apa? Ani, ada yang berakhiran dengan apa? Aini, ada pula yang berakhiran dengan apa? Ani. Perhatikan,
pada kata qalamani, ya, dia berakhiran dengan apa? Ani. Fathah, alif, nun, kasrah. Masjidani, dia berakhiran dengan apa? Fathah, alif, nun yang berharokat apa? Kasrah. Kitabaini, dia berakhiran dengan fathah, ya, sukun, nun yang berharokat apa? Kasrah. Nah, 3 kata yang sama-sama memiliki arti 2 buah pena, 2 buah masjid, 2 buah kitab, ya. Ini kalau kita lihat, ya, bentuk akhirnya, ya, adalah apa? Dengan akhiran ani, ani, aini. Begitu pula mungkin pemirsa, ya, sering mendapati kata misalnya muslimuna. Nah, muslimuna, kata muslimuna, ya. Atau mungkin pemirsa mendapati apa? Sering mendapati kata apa? Muslimina. Apa? Muslimina, ya, limina. Muslimuna, beberapa muslim laki-laki. Muslimina artinya juga apa? Beberapa muslim laki-laki, ya. Tolong diamati baik-baik, tolong dilihat, diperhatikan pemirsa. Muslimuna di sini berakhiran dengan apa? Una. Ada wawu sukun nun fathah. Muslimina di sini berakhiran dengan apa? Ya, kasrah, ya, sukun, nun fathah. Di mana kata muslimuna, muslimina pasti ada bentuk tunggalnya. Apa bentuk tunggalnya? Muslimun. Nah, muslimun. Ya, muslimun artinya adalah apa pemirsa? Seorang muslim. Ya, seorang muslim. Bentuk jamaknya muslimuna, muslimina. Perhatikan di sini, ya. 2 kata tersebut berakhiran dengan apa? Una. Ada wawu sukunna. Kemudian muslimina berakhiran dengan apa? Ina. Ada ya sukun nun yang berharokat fathah. Nah, masing-masing kata tersebut qalamani, kitabaini, masjidani, muslimuna, muslimina, dia ketika sudah ditempatkan, ya, di dalam sebuah kalimat, maka dia akan mengalami perubahan akhiran berupa apa? Huruf akhirnya. Jadi huruf akhirnya yang berubah, ya. Misalnya apa tadi? Qalamani bisa berubah menjadi apa? Qalamaini. Artinya sama pemirsa, 2 buah pena, ya. Masjidani bisa pula dia berubah dengan akhiran apa? Aini, masjidaini, ya. Jadi tolong diingat baik-baik pemirsa. Kata qalamani apa tadi artinya? 2 buah pena. Dia bisa mengalami perubahan, ya, huruf akhirnya menjadi apa? Qalamaini, qalamaini. Perhatikan di sini akhirannya adalah apa? Aini, ya, sukun, nun kasrah. Sama artinya pemirsa dalam bahasa kita. Qalamani 2 buah pena. Qalamaini artinya juga 2 buah pena. Nah, kapan kata tersebut menggunakan akhiran huruf ani ataupun aini, maka nanti akan dibahas, yaitu apa? Isim dilihat dari sisi apa? Perubahan akhirnya, meliputi harokat akhir, meliputi apa? Huruf akhirnya. Begitu pula dengan kata masjidani. Kata masjidani pemirsa, dia bisa berubah akhirannya, tidak harus dengan ani, tapi dia bisa berubah menjadi apa? Masjidaini. Nah, masjidaini. Akhirannya apa di sini? Aini. Masjidani, apa tadi artinya pemirsa? 2 buah masjid. Masjidaini arti dalam bahasa kita pun sama. Baik yang huruf akhirnya ani
alif ni, ataupun yang huruf akhirnya apa? Ya sukun ni, aini. Arti dalam bahasa kita apa? Sama, yaitu apa? Dua buah masjid. Jadi isim, pemirsa, kata benda itu bisa dilihat dari apa? Bentuk perubahan akhirnya. Ya. Ada yang bisa berubah-ubah, ada pula yang apa? Tetap dengan bentuknya. Ya, jadi contoh-contoh ini ya saya sampaikan agar pemirsa benar-benar ya bisa mengikuti ya pembelajaran ini dengan baik dan benar, bahwa isim itu bisa dilihat dari sisi jenisnya, sisi bilangannya, sisi penunjukannya, termasuk apa? Sisi perubahan akhirnya. Nah, sisi perubahan akhirnya itu yang dimaksud perubahan di situ bisa perubahan berbentuk harokatnya, ya harokatnya ya pemirsa ya, yaitu apa? Ini ya dhamma, dhammatain, fathah, fathatain, kasrah, kasratain. Sebagaimana contoh apa tadi? Allahu, Allaha, Allahi, ilahun, ilahan, ilahin, ya. Juga bisa pula perubahan apa? Perubahan akhir hurufnya. Seperti tadi, qalamani. Huruf akhir dari kata tersebut adalah apa? Alif ni. Asalnya apa? Qalamun, sebuah pena, ya. Dia ketika dirubah bilangannya menjadi apa? Qalamani, artinya pun berubah. Apa artinya? Dua buah pena. Tapi perlu diingat, kata qalamani akhiran alif ni di sini tidaklah satu-satunya bentuknya untuk menyebutkan apa? Arti dalam bahasa Arab dua buah pena. Dia bisa mengalami bentuk apa? Perubahan akhir yang lain, yaitu dengan apa? Akhiran aini. Akhiran ya sukun nun yang berharokat apa? Kasrah. Qalamaini, artinya pun sama dalam bahasa kita. Qalamani, qalamaini artinya apa? Dua buah pena. Begitu pula dengan kata masjidani, masjidaini. Begitu pula dengan kata kitabaini. Apa artinya kitabaini tadi? Dua buah apa? Kitab. Ya, dua buah apa? Kitab. Dia tidak harus selamanya berakhiran dengan aini. Ya sukun nun yang berharokat kasrah. Dia pun bisa berubah akhirannya, berubah akhir hurufnya dengan apa? Akhiran alif ya nun kasrah. Maka jadilah dia apa? Naam, kitabani. Apa? Kitabani. Berakhiran dengan apa di sini? Ani. Kitabaini, kitabani, arti dalam bahasa kita sama pemirsa, yaitu apa? Dua buah kitab. Nah, ini penjelasan awal dari yang mempelajari isim dilihat dari apa? Bentuk perubahan akhirnya. Isim dilihat dari apa? Bentuk perubahan apa? Akhirnya. Jadi kalau pemirsa misalnya ya mendapati ayat yang kedua di surah Al-Fatihah, di sana ada kata alhamdu. Apakah selamanya kata alhamdu itu huruf dalnya harus berharokat dengan apa? Dhammah, ya kan? Tidak selamanya. Dia bisa menjadi alhamda, innal hamda, ya kan? Dia bisa apa? Alhamdu. Dia bisa apa? Alhamda, innal hamda. Dia bisa pula apa? Alhamdi, bilhamdi. Ya. Nah, disitulah yang dimaksud dengan apa? Perubahan akhir berupa apa? Harokatnya. Bisa pula perubahan akhir berupa apa? Akhir hurufnya. Ya, seperti apa tadi, pemirsa? Seperti kata apa? Muslimuna. Apa artinya muslimuna? Beberapa muslim, laki-laki, muslimuna. Kalau pemirsa lihat dengan baik dan benar, huruf akhir dari kata muslimuna di sini apa? Una, dhamma,
wawu sukun, nun yang berharokat apa? Fathah. Ya. Begitu pula akhiran una ini tidak satu-satunya untuk menyebutkan apa? Kata dalam bahasa Arab beberapa muslim laki-laki. Bisa pula beberapa muslim laki-laki itu disebutkan dengan apa? Kata muslimina. Apa? Muslimina. Perhatikan pemirsa, ada perubahan akhir huruf. Ada perubahan apa? Akhir huruf yang asalnya berakhiran dengan una, dhamma, wawu sukun, nun fathah. Di sini akhirannya apa? Ina, kasrah, ya sukun, nun fathah. Dua kata tersebut, muslimuna dan muslimin, di dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, memiliki makna arti yang sama. Ya, semoga ya, pembukaan ini atau pembahasan ini bisa pemirsa ya fahami dengan baik dan benar. Dan disebutkan oleh ya penyusun di buku kita ya pemirsa, tolong diperhatikan di halaman yang ke-47. Ya, di sana dijelaskan pembagian isim berdasarkan perubahan apa? Ya, akhirnya. Jadi saya lebih ingin memperlebar. Jadi bukan sekedar perubahan harokatnya, tapi perubahan apa? Akhirnya. Ya, perubahan akhirnya. Ya, perubahan akhirnya meliputi apa tadi pemirsa? Meliputi perubahan harokatnya, meliputi perubahan apa? Hurufnya. Jadi tolong sekali lagi ya, kita ingin mempelajari apa? Lebih luas lagi. Karena isim itu tidak sekedar ya harokatnya yang bisa berubah pada akhirnya, tapi huruf akhirnya pun bisa apa? Berubah. Seperti tadi pemirsa ya, kata kolamani bisa berubah menjadi kolamaini. Artinya sama, dua buah pena. Kata kitabaini bisa berubah akhirnya menjadi apa? Kitabani, artinya dua buah kitab. Kata masjidani bisa berubah menjadi masjidaini, artinya dua buah masjid. Kata muslimuna bisa berubah akhir hurufnya menjadi apa? Muslimina, artinya beberapa muslim laki-laki. Dijelaskan di sini ya bahwasanya isim dilihat dari perubahan akhirnya terbagi menjadi dua. Ya, pemirsa, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mu'rab. Ya, yang pertama adalah isim mu'rab. Dan yang kedua pemirsa adalah apa? Isim mabni di halaman 48. Ya. Jadi ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Ya. Insyaallah ini akan saya hapus terlebih dahulu. Cukup ya insyaallah kita hapus. Jadi isim ditinjau dari apa? Ya. Perubahan akhirnya ya terbagi menjadi berapa pemirsa tadi? Terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mu'rab. Nah, ini istilah baru yang harus pemirsa apa? Kenali. Jadi ada di sana apa? Mu'rab gitu ya. Nah, mu'rab. Mu'rabun gitu ya. Dan di sana ada apa? Naam. Mabniyun gitu ya. Mabniyun. Jadi ada mu'rab dan ada apa? Mabni. Dijelaskan apa itu isim mu'rab. Ya, ini istilah baru bagi pemirsa dan tolong diusahakan untuk ya dipahami. Ya. Jadi isim ditinjau dari apa? Perubahan akhirnya, baik harokat ataupun huruf akhirnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Isim mu'rab, dan yang kedua adalah isim apa? Mabni. Mu'rab artinya di sana dijelaskan ya, isim ya yang bisa berubah harokat akhirnya. Tambahkan
ataupun huruf akhirnya disebabkan beberapa apa? Sebab. Ya. Jadi saya ulang, isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya, termasuk apa tadi pemirsa? Sebagaimana contoh-contoh yang telah saya jelaskan tadi, yaitu apa? Huruf akhirnya. Dengan beberapa apa? Alasan, dengan beberapa sebab. Ya. Sudah barang tentu sebab dan alasan yang dimaksud adalah di saat kata tersebut telah ditempatkan di dalam apa? Sebuah kalimat. Contoh lah misalnya, apa tadi? Kata alhamdu misalnya. Alhamdu. Oke ya. Alhamdulillahi rabbil ya alamin. Alamin. Perhatikan ya. Kemudian di sisi lain ya, dia bisa berubah menjadi innal hamda. Perhatikan di sini lillahi nahmaduhu dan seterusnya. Perhatikan di sini kata yang saya beri apa? Kotak ini. Ya. Jadi asal alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di sini. Ya, harokat akhirnya dengan apa pemirsa? Dengan dhammah. Di sini di kalimat yang kedua, harokat akhir dari kata alhamd adalah dengan fathah. Ya, nanti ya di dalam kalimat yang lain yaitu apa? Contohnya, perhatikan baik-baik. Nah, bil hamdi ya, lillahi dan seterusnya ya, lillahi dan seterusnya. Nah, di sini harokat akhirnya adalah dengan apa? Kasrah. Perhatikan kata yang saya berikan apa ya, tanda kotak ini. Ada perubahan. Kapan dia dengan dhammah gitu ya? Nah, dhammatun. Kapan dia dengan apa? Fathah, fathatun, gitu ya. Kapan pula dia dengan apa? Naam, kasratun, ya, kasratun. Ini sudah barang tentu, ya, yaitu karena sebab-sebab tertentu. Dan nanti insya Allah akan kita pelajari kapan suatu kata itu harokat akhirnya dengan dhammah, kapan suatu kata itu harokat akhirnya menggunakan fathah, kapan suatu kata itu harokat akhirnya menggunakan apa? Kasrah. Ya, tapi dari kata satu, ya, dari kata yang sama, dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Karena apa? Karena jabatan dari masing-masing kata tersebut di dalam sebuah kalimat tidak sama. Gitu ya pemirsa. Jabatan, kedudukan dari masing-masing apa? Kata di sini tidak sama. Maka di buku kita dijelaskan apa itu isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Yaitu isim yang bisa mengalami perubahan. Perubahan apanya? Perubahan harokat akhirnya ataupun perubahan akhir hurufnya dengan sebab-sebab tertentu. Ini definisi pengertian ya, ta'rif dari apa? Mu'rab. Jadi pemirsa harus apa? Memahami dengan baik dan benar. Di buku kita ya, di sana diberikan contoh kata rajulun misalnya. Rajulun. Apa artinya rajulun? Seorang laki-laki dewasa. Rajulun. Di sana ya, ketika ya telah ya dibawa kata rajulun ini ke dalam sebuah kalimat, ke dalam sebuah apa? Jumlah, maka harokat apa? Dhammatain ini tidak tetap ya, tidak berhenti dengan harokat dhammatain.
tapi dia bisa berubah. Ya, perhatikan di sana contoh kata jaa rajulun. Oke, jaa rajulun. Perhatikan di sini. Kemudian apa? Ra'aitu, gitu ya kan? Rajulan, rajulan. Berubah. Perhatikan, kata rajulun berubah menjadi apa? Rajulan. Jaa rajulun. Seorang laki-laki dewasa telah datang. Ra'aitu rajulan. Saya telah melihat seorang laki-laki dewasa. Perhatikan perubahan berikutnya, yaitu kata marartu, marartu, na'am, birajulin, birajulin. Ya, di sini kata rajul berubah, tidak lagi berharokat dhammatain sebagaimana contoh yang pertama, ya, tapi dia bisa berubah menjadi apa? Fathatain. Lihat contoh yang kedua. Dia bisa pula berubah menjadi apa? Kasratain sebagaimana di contoh yang ketiga. Jadi jaa rajulun, seorang laki-laki dewasa telah datang. Ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki dewasa. Marartu birajulin, saya telah berpapasan, saya telah berjalan bersama seorang laki-laki dewasa. Ada perubahan di sini pemirsa. Sebagaimana perubahan kata alhamdu menjadi alhamda menjadi alhamdi. Mengapa? Karena jabatan kedudukan masing-masing kata, baik yang saya kotakin ataupun yang saya lingkarin ini, antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda pemirsa. Maka karena jabatan kedudukannya berbeda-beda, maka dia mengalami perubahan. Apa salah satunya? Harokat akhirnya. Rojulun menjadi rojulan menjadi rojulin. Ya, rojulun karena dia sebagai subjek. Saya singgung sedikit ya. Rojulun, lun karena dia menjadi apa? Subjek. Rojulan, lan karena dia menjadi objek. Rojulin, lin karena diawali dengan huruf jar, yaitu apa? Bi. Seperti yang telah pemirsa kenali bahwa huruf jar itu salah satunya bi. Nah, bi, ila, kali, an, min, fi, ala, ya, rubba, hatta. Di mana fungsi dari 10 huruf jar yang sudah pemirsa kenali itu, fungsinya apa? Menjadikan isim sesudahnya, ya, harokatnya salah satunya apa? Kasrah ataupun kasraten. Jadi kata rojulun, kata rojulan, kata rojulin, kata alhamdu, alhamda, alhamdi, inilah yang dikatakan apa? Isim mu'rab. Apa pemirsa? Isim mu'rab, ya, yaitu isim yang bisa berubah-ubah. Berubah-ubah apanya? Berubah-ubah harokat akhirnya ataupun apa? Huruf akhirnya. Ya. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Rasulullahi, Rasulullahi. Kemudian di kesempatan lain pemirsa mendengarkan kata Rasulallahi, Rasulallahi. Di kesempatan yang lain mungkin pemirsa membaca atau mendapati atau mendengar kata Rasulillahi, Rasuli. Mengapa dia bisa berubah-ubah? Karena kata tersebut masuk ke dalam bab apa pemirsa? Isim mu'rab. Isim yang bisa mengalami perubahan bentuk akhirnya. Isim yang bisa mengalami perubahan apa? Bentuk akhirnya. Ya, contoh kata yadun. Apakah dia harus dengan harokat dhammatain saja? Tidak.
bisa yadan. Apakah harus dengan harokat fathaten saja? Tidak, bisa pula apa? Yadin. Ya, jadi ada perubahan dari dhammatain, fathatain, kasratain. Dari sisi arti sama, tangan, yadun tangan, yadan tangan, yadin juga tangan. Begitu pula dengan apa? Ainun. Nah, ainun. Apakah dengan dhammaten saja? Tidak, bisa ainan, bisa ainin. Ya, begitu pula kata apa? Sodrun, sodrun dada, sodron dada, sodrin artinya juga apa? Dada. Isim-isim itulah yang kita istilahkan pemirsa dengan sebutan apa? Isim mu'rab. Isim yang bisa apa? Berubah-ubah bentuk akhirnya, ya, sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan jabatannya ketika masing-masing kata tersebut telah ditempatkan di dalam sebuah apa? Kalimat yang sempurna. Ini ya harus dipahami dengan baik dan benar. Makanya ketika pemirsa ya telah sedikit banyak mengenali ilmu nahwu, ya kan, termasuk ilmu shorof, masya Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ya mengucapkan masya Allah, tabarakallah, begitu nampak jelas, ya, begitu terwujud itu, ya, teori, ya, yang selama ini telah kita pelajari. Maka ya agar kita lebih ya cinta lagi terhadap Al-Quran yang biasanya membaca dalam sehari hanya 1 halaman, setelah pemirsa mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, saya yakin pemirsa akan lebih tertarik lagi ya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih dekat lagi dengan kalamnya. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Karena kita telah mengetahui sebagian dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ilmu bahasa Arab. Jadi tetaplah semangat pemirsa ya, agar kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung ya, baik di dunia lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Nah, kemudian yang berikutnya ya pemirsa, di halaman 48 ya, bentuk isim dilihat dari perubahan akhirnya adalah apa? Mabni. Isim apa? Mabni ya. Jadi ada isim apa pemirsa? Ada mu'rab. Ada mu'rab. Ada pula apa? Isim mabni. Nah, apa itu isim mabni? Perhatikan pemirsa ya, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Yaitu apa? Isim yang tidak apa? Berubah ya bentuk akhirnya. Bentuk akhirnya itu loh tidak berubah. Dia tetap ya, baik kedudukannya dia sebagai subjek, sebagai objek ya, dia tetap pemirsa. Beda dengan kata rojulun ini. Perhatikan, rojulun, ja'a rojulun dengan dhammaten. Ra'aitu rajulan berubah menjadi fathaten. Marartu bi rajulin berubah menjadi apa? Kasraten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Innal hamdalillah. Alhamda. Bilhamdilillah. Alhamdi. Ada perubahan. Nah, ternyata selain ada yang bisa berubah bentuk akhirnya, ada pula yang tetap, gitu loh pemirsa. Nah, tetapnya isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab dinamai isim itu dengan istilah apa? Isim mabni pemirsa. Isim apa? Isim mabni, yaitu isim kata benda dan yang semisalnya, kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu lampau, sedang akan ataupun perintah, yang bentuk akhirnya itu tetap sebagaimana semula. Nah, perhatikan pemirsa ya. Salah satu contoh misalnya ya, akan saya hapus terlebih dahulu. Salah satu contoh ya,
Isim itu adalah apa? Isim mabni. Contoh yang apa? Mudah diingat oleh pemirsa adalah apa? Kata tunjuk. Nah, kata apa? Kata tunjuk. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan apa pemirsa? Ismul apa? Naam. Ismul isyarati. Artinya apa? Kata tunjuk. Nah, pada kata tunjuk di sana kita dapati ada hada, ya pemirsa ya, hada. Ada pula apa? Hadhihi. Ada pula apa? Dzalika. Ada pula apa? Tilka. Pernah dengar pemirsa? Atau mungkin apa? Haulai atau ulaika. Ya saya yakin pemirsa sering mendengarkan atau mendapati kata ini, ya. Kata apa? Hada. Termasuk kata apa? Naam. Hadihi. Kemudian apa? Dzalika, gitu ya. Naam. Kemudian apa? Tilka. Kemudian apa? Di sana ada haulai. Haulai. Kemudian apa? Ulaika. Naam. Ulaika. Ini adalah ya dinamakan dengan apa? Ismul isyarah pemirsa. Apa tadi artinya ismul isyarah? Kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjuk sesuatu. Apa istilahnya tadi? Ismul isyarati. Kata dalam bahasa Arab yang kegunaannya digunakan untuk menunjuk sesuatu. Di sini ada hada, artinya apa? Ini, ya, untuk jenis laki-laki. Hada, ini. Ada hadihi, artinya sama, ini, tapi untuk jenis perempuan. Kemudian ada pula apa? Dzalika, itu, untuk jenis laki-laki. Ada pula apa? Tilka, itu, untuk jenis perempuan. Ada pula apa? Haulai, mereka ini, bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Ada pula apa? Ulaika, mereka itu. Nah, bentuk-bentuk yang saya sebutkan ini pemirsa, hada, hadhihi, dzalika, tilka, haulai, ulaika. Ini masuk ke dalam pembahasan isim yang mabni. Ya, isim yang mabni, yaitu isim yang tetap bentuk akhirnya. Ya, isim yang apa? Bentuk akhirnya ini tidak akan bisa mengalami apa? Perubahan. Beda dengan apa? Mu'rab. Mu'rab bisa berubah-ubah. Perhatikan contoh yang belum dihapus. Alhamdu, innal hamda, bilhamdi. Ada perubahan bentuk akhirnya, yaitu harokatnya. Sedangkan untuk ismul isyarah, salah satu contoh dari bentuk-bentuk isim mabni yang nanti akan kita pelajari, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, di dalam sebuah kalimat, dia akan tetap seperti bentuk semula. Dia akan apa pemirsa? Tetap seperti bentuk semula. Tidak ada perubahan sama sekali. Mabniyun. Apa? Mabniyun. Tetap. Perhatikan contoh yang akan saya buat. Nah, tadi kan saya hapus terlebih dahulu, pemirsa ya. Jadi kita akan membuat contoh gitu ya. Dan di dalam kalimat tersebut kita dapati ada apa? Ya, isim yang mabni. Isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Salah satunya apa pemirsa? Salah satu dari bentuk isim mabni adalah ismul isyarati. Kata yang difungsikan untuk menunjuk. Di sana ada hada. Kita akan mengambil hadhihi. Misalnya apa? Hadarat. Perhatikan. Naam. Hadarat. Naam. Hadhihi. Naam. Hadarat hadhihi. Ya. Ini, ya, ini seorang perempuan gitu ya,
hadhihi ini, ya tadi hadhihi ini gitu ya, yaitu yang berjenis apa? Perempuan ini telah hadir. Perhatikan, hadhihi dia jabatannya sebagai subjek. Ini sebagai apa pemirsa? Predikat. Hadarat hadhihi. Ya, ini ya perempuan telah hadir. Ketika saya bawa hadhihi ke dalam kalimat yang lain, dia bentuknya masih akan tetap sama. Ingat, hadhihi. Huruf terakhirnya huruf H, harokat huruf H di sini adalah apa? Kasrah. Perhatikan. Ya, contoh ra'aitu. Nah, perhatikan pemirsa, ra'aitu apa? Hadhihi. Nah, ra'aitu hadhihi. Di sini ada predikat. Di sini ada subjek. Di sini ada objek. Jadi, perhatikan di sini perubahan kedudukannya. Perubahan apa? Kedudukannya. Tapi meskipun kedudukannya telah berubah, tidak lagi subjek, tapi sudah berubah menjadi objek, sasaran dari pekerjaan, tapi bentuk bacaannya, bentuk penulisannya juga tetap sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa tadi alhamdu, alhamda, alhamdi, rojulun, rojulan, rojulin? Mengapa di sini tidak bisa? Karena yang sedang kita bahas adalah isim ditinjau bentuk akhirnya macam yang kedua. Apa itu? Isim mabni. Yaitu apa? Kata yang tidak terikat dengan waktu dan dia tidak bisa berubah akhirnya. Tidak bisa berubah akhirnya. Dia tetap dalam posisi kondisi apapun. Hadarat hadhihi. Ini perempuan telah hadir. Ra'aitu hadhihi. Saya telah melihat ini perempuan. Berikutnya, perhatikan pemirsa, ya. Naam, marartu, naam, bihadhihi. Bihadhihi. Naam, perhatikan baik-baik, ya. Di sini harokatnya tetap sama. Di sini harokatnya tetap sama. Marartu ada subjek, ada predikat, ada isim isyarah kata tunjuk yang telah didahului oleh apa? Huruf jar, bi. Padahal pemirsa tolong diingat-ingat ya. Tadi contoh yang sudah kita hapus, kita mendapati kata apa? Marartu bi rajulin. Bi rajulin. Kenapa tidak bi rajulun? Mengapa tidak bi rajulan? Karena bi huruf jar itu ya berfungsi untuk mengejarkan isim sesudahnya. Salah satunya dengan tanda kasrah ataupun apa? Kasraten. Tapi ingat ya, perubahan itu tidak berlaku pada isim yang namanya isim mabni pemirsa. Apa tadi isim mabni? Isim yang tetap bentuk akhirnya meskipun jabatan dia telah berubah-ubah. Nah, lihat contoh yang pertama pemirsa. Contoh yang kedua, termasuk contoh yang ketiga. Hadarat hadhihi. Hadihi. Ra'aitu hadihi. Hadihi. Marartu bihadihi. Hadihi. Tidak ada perubahan. Meskipun apa? Hadihi di kalimat atau di contoh yang ketiga ini telah diawali dengan apa? Huruf jar. Tapi isim isyarah kata tunjuk ini tidak apa? Tidak akan berubah akhirnya. Pertanyaannya, apakah hanya hadihi Ustaz? Semua. Hadza, dzalika, tilka, haula'i, ulaika, hadihi. Dalam posisi kondisi apapun dia tetap apa istilahnya tadi mabniyun, tetap dia tidak bisa berubah ya. Jadi dari contoh-contoh yang disebutkan insya Allah pemirsa ya sudah mampu membedakan ya ketika pemirsa mendapatkan pertanyaan misalnya ini
Ada ayat dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, coba ya pemirsa, misalnya pemirsa mendapati apa? Kalimat berupa ayat Al-Qur'an misalnya dzalikal, dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, dan seterusnya. Oke. Kira-kira ketika pemirsa saya tanya, ya, dari potongan ayat ini mana kira-kira kata isim gitu ya, isim, kata benda dan yang semisalnya yang bisa berubah-ubah bentuk akhirnya. Nah, mungkin pemirsa langsung menjawab apa? Al-kitabu, Ustaz. Al-kitab, dia bisa berubah menjadi apa? Al-kitabu. Bisa berubah menjadi apa? Al-kitaba. Dia bisa berubah menjadi apa? Naam, al-kitabi. Bagus. Jadi al-kitab kita katakan dia isim mu'rab. Isim apa pemirsa? Isim mu'rab. Sedangkan kalau misalnya pemirsa ditanya mana dari ayat ini yang sudah kita pelajari yang masuk dalam apa? Golongan isim yang mabni, maka pemirsa akan menjawab ini Ustaz, kata dzalika. Dzalika. Dzalika di sini ya, baik dia ditempatkan di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat, dia tidak akan berubah bentuk akhirnya. Mengapa? Karena dzalika termasuk apa tadi? Termasuk isim isyarah, kata untuk menunjuk. Dan isim isyarah, kata tunjuk, masuk ke dalam pembahasan bab apa pemirsa? Isim mabni. Semoga ya pemirsa penjelasan ini ya bisa dimengerti dengan baik dan benar. Intinya ya, kita harus sabar pemirsa. Kita harus sabar untuk terus dan terus mencoba memahami ya setiap apa ilmu yang kita dapati. Jangan kita serta-merta ya menerima bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, "Laopo sih capek-capek belajar bahasa Arab? Ngapain pusing-pusing belajar bahasa Arab?" Tinggalkan itu bisikan pemirsa. Jangan dihiraukan itu apa? Bisikan. Mengapa? Karena sesungguhnya mempelajari ya ilmu, disiplin ilmu bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya tidak akan sama nilainya di hadapan Allah dengan mempelajari ilmu yang lainnya. Ini ya saya ingatkan ya untuk pemirsa semua yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, agar ya kita memiliki semangat ya kan, memiliki kesabaran, jangan pernah memberikan ruang untuk ya kejenuhan, kebosanan, apalagi kemalasan. Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, orang-orang yang mau berjihad totalitas untuk meraih keridhaan kami, apa kata Allah? Ya, Allah akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai orang-orang yang mau melakukan apa? Kebajikan. Tetaplah semangat pemirsa ya, dan bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi agar diri ini ya terus termotivasi untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki semangat di dalam mengabdikan diri ini kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga pada saatnya nanti kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang bisa kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.